Hai semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cece akan menyuarakan tentang sinopsis drama Unlock yang mengisahkan perjuangan seorang pekerja marketing di sebuah perusahaan startup yang mengalami musibah kehilangan ponsel. Saat ponselnya kembali, kehidupannya seketika berubah menjadi penuh teror. Di tengah merebaknya kasus pembunuhan berantai yang tengah diselidiki oleh detektif kepolisian. Dan untuk cerita lengkapnya, yuk menuju alur ceritanya. Ponsel takkan pernah lepas dari kehidupan masyarakat di era modern ini. Smartphone tidak lagi jadi sekedar alat komunikasi, karena sudah banyak aktivitas yang bisa dilakukan menggunakan perangkat ini. Begitupun dengan Nami, seorang wanita pekerja di perusahaan startup, tak pernah lepas dari ponselnya. Selain untuk berkomunikasi, Nami menggunakannya untuk berbagai transaksi dan bisnis jual beli barang bekas yang tengah ia geluti. Nami sangat aktif karena selain sibuk dengan kegiatannya sendiri, dia juga membantu melayani pelanggan di kafe milik ayahnya. Malam itu Nami teler karena minum terlalu banyak dan ketiduran di dalam bus saat akan pulang ke rumahnya. Tanpa sadar ponselnya terjatuh dan ditemukan oleh pria misterius bernama Junyoung. Junyoung memang misterius karena ketika teman dekat Nami yaitu Enjo menghubungi ponsel temannya tersebut, dia menggunakan rekaman suara perempuan untuk menjawabnya. Nami sendiri tidak menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Dia baru sadar setelah Enjo datang ke rumahnya. Nami mencoba menghubungi ponselnya dan lagi-lagi Junyoung menjawab menggunakan suara rekaman wanita. Mereka lantas membuatkan janji untuk bertemu. Tetapi Junyoung yang gagal masuk ke ponsel Nami berkali-kali malah menghancurkan layar ponsel Nami. Junyoung sengaja melakukan itu untuk mendapatkan kata sandi dari ponsel Nami. Dia kemudian membutuhkan untuk memasang spyware agar dapat mengintai Nami melalui kamera ponselnya. Rencana Junyoung pun berjalan dengan mulus karena Nami datang ke tempat reparasi ponsel yang dijanjikan. Nami tak punya pilihan lain selain memberikan kata sandi agar ponselnya dapat diperbaiki. Tak perlu waktu lama bagi Junyoung untuk mengkloning semua data ponsel Nami pada salah satu ponsel miliknya. Di sana, pengintaian pun dilakukan tanpa hambatan dan kecurigaan. Junyoung tidak menyadari bahwa justru dirinya yang tengah menjadi target kecurigaan anggota polisi yaitu Jimin, yang baru saja menemukan sesosok mayat gadis di tengah hutan. Tim bergerak melakukan penyisiran dan menemukan suplemen nutrisi untuk pohon di sekitar mayat tersebut. Jiman, yang punya firasat aneh, melakukan penelusuran ke tengah hutan sendirian. Di sana dia pun menemukan pohon plum, tumbuh di tengah pohon-pohon lainnya. Dia juga menemukan suplemen nutrisi pohon dan sebuah kertas bertuliskan nama Junyoung. Anggota polisi lainnya yaitu Jung Ho yakin bahwa pelaku pembunuhan mayat yang mereka temukan di hutan tadi adalah Junyoung. Jiman sendiri terlihat menyembunyikan kekhawatiran dan ragu-ragu karena ternyata Junyoung adalah putranya sendiri yang sudah tidak berkomunikasi dengannya selama 7 tahun. Sementara itu, Junyoung yang sudah berhasil menyadap ponsel Nami dengan penuh percaya diri berkunjung ke kafe ayah Nami. Dia langsung memesan sari buah plum yang sebenarnya tidak dijual secara bebas. Nami sempat curiga kenapa orang asing bisa mengetahui menu tersebut. Namun Junyoung memberikan jawaban yang cukup meyakinkan dirinya bahwa dia pernah mencoba di musim panas tahun lalu dan amat menyukainya. Tak lama ayah Nami datang dan heran mengapa putrinya menyuguhkan sari buah plum kepada sembarang orang. Padahal minuman itu tidak untuk dijual karena tidak ada yang pernah membelinya. Berbeda ayah Junyoung yaitu Jiman berkunjung ke rumah istrinya untuk mencari tahu soal keberadaan dari sang putra. Kunjungan Jiman tidak sia-sia karena dia mendapatkan alamat tempat tinggal dari Junyoung. Junyoung memang misterius sekaligus mengerikan karena dari hasil penyadapan ponsel Nami dia bisa mendapatkan password pintu rumah gadis tersebut. Dia juga mencatat rute bus yang dipakai oleh Nami untuk menuju tempat kerjanya. Junyoung juga tahu soal jumlah saldo yang ada di rekening Nami. Lelaki tersebut melakukan itu semua karena menargetkan Nami sebagai korban berikutnya yang akan ia singkirkan. Di tempat kerjanya, Nami mendapatkan kenaikan gaji bosnya, yaitu Bu Oh. Karena berkat kerja kerasnya, kantornya dipercaya bekerja sama dengan salah satu market besar.
Nami pun sangat antusias mendengarnya. Di kediaman Junyoung, sang ayah Jiman sedang mendokumentasikan bukti otentik kejahatan Junyoung. Junyoung yang mengetahui hal tersebut langsung mengirim pesan kepada ayahnya. Dan seketika Jiman pun mencari Junyoung. Namun yang Jiman dapatkan hanyalah ponsel yang tanpa awak. Ternyata Junyoung hanya mengelabui Jiman dan membersihkan bukti yang ada di kediamannya saat Jiman pergi keluar. Junyoung lalu pergi ke kafe ayah Nami dan memesan sari buah plum kembali. Lalu dia pun bertransaksi barang bekas dan jual beli tiket bisbol dengan Nami. Ayah Nami yang mengantar Nami pulang sangat khawatir kepada anaknya karena ia tinggal sendirian setelah melihat ada pria aneh yang mendekatinya di kafe tadi. Nami memastikan kepada ayahnya dia akan baik-baik saja, namun ayahnya yang begitu khawatir memastikan bahwa Nami harus membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Saat di dalam rumah tiba-tiba ada yang membukakan pintu yang ternyata itu adalah Enjo datang membawa koper meminta Nami untuk menampungnya. Enjo yang gagal wawancara dia bertengkar dengan ibunya. Dia pun mengikuti Nami yang meminta Enjo untuk kabur. Nami seketika bingung karena dia tidak pernah menyuruh Enjo untuk kabur. Obrolan teralihkan saat Enjo melihat ada kartu nama Enjo yang terselip di dalam tiket bisbol. Saat Enjo menanyakan lebih lanjut mengenai Junyoung, Nami menjelaskan bahwa memang pria yang menjual tiket bisbol itu terlihat lebih baik jika potong rambut dan tanpa kacamata. Enjo pun dapat menyimpulkan bahwa Nami memang menyukai pria itu. Di kediamannya saat bersantai, ayah Nami mendapatkan pesan permintaan maaf dari Nami. Lalu Nami menyuruhnya untuk menekan link yang dia kirim. Beralasan itu hanya lokasinya, ayahnya pun menurut saja. Ayahnya mendapatkan pesan bahwa harus menerima paket yang sudah ada di depan rumah. Saat ayahnya akan mengambil paket itu, dari belakang ada yang memukulnya dengan keras. Ternyata itu adalah Junyoung yang langsung menyekapnya. Di tempat berbeda, penemuan mayat terus dilakukan Jiman yang sangat terpukul mengetahui hal itu. Di mana dia yakin ini adalah kelakuan dari anaknya. Dia pun menuju ibu salah satu korban. Ibu tersebut menceritakan bagaimana Migyung dan anaknya pergi saat itu. Dia pergi ke toko reparasi ponsel untuk mendapatkan ponselnya yang hilang. Ibu Migyung pun memberikan informasi lokasi tempat reparasi tersebut. Di kediamannya, Nami yang baru bangun tidur bergegas ke kantornya karena mendapat telepon dari Bu Oh yang puluhan kali dia tidak menjawabnya. Tiba di kantor mendapati kenyataan bahwa karena review perusahaan yang negatif dari akun Nami tadi malam, maka kantornya tidak bisa berkembang karena image yang buruk semua proyek pun dibatalkan akibat itu. Nami yang mencoba menjelaskan kepada Bu Oh, namun Bu Oh tidak ingin mendengarkannya karena sudah tidak mempercayainya lagi. Nami lalu diantar oleh Enjo pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian itu, namun polisi pun meminta bukti atas kejadian itu. Nami yang belum memiliki bukti apa-apa langsung mengajak Enjo untuk pergi dan bertemu dengan Junyoung. Junyoung hanya menjelaskan bagaimana HP Nami bisa diretas dan meminta Nami untuk keluar sebentar. Saat di luar, Junyoung mencoba mengelabui Nami bahwa HP-nya digunakan oleh seseorang dan dia yang menggugah status itu secara langsung. Nami yang mendengar itu langsung tidak menghiraukan Enjo yang memberi kabar berita panas bahwa telah ditemukan 7 penemuan mayat di pegunungan. Enjo yang tiba-tiba memiliki firasat bahwa Nami mencurigainya, dia yang telah mensabotase ponsel Nami. Dia pun pergi dengan rasa kecewa. Malam pun tiba, Nami yang merasa kecewa akan kondisinya sekarang spontan melempar ponselnya yang tiba-tiba mati. Jiman berasa Jungho pergi ke toko reparasi milik Junyoung. Didapatkan beberapa data yang mereparasi ponsel. Jungho yang meminta supaya disiarkan pertelevisian karena kasus ini tengah darurat. Namun Jiman menolak hal itu karena dia yang akan menangkapnya sendiri. Masih di tempat yang sama, Nami pun mengunjungi tempat reparasi itu. Mendapatkan penjelasan dari Jiman, akhirnya Nami mengetahui kenyataan bahwa Junyoung adalah pemilik toko reparasi itu. Dan dia telah salah sangka terhadap Enjo. Dia pun memastikan dan menghubungi kantor tempat Junyoung bekerja. Namun ternyata Junyoung bukanlah karyawan di tempat itu. Kenyataan yang pahit, dia tahu bahwa telah ada penguntit yang mencoba merusak hidupnya. Mereka pun bekerja sama untuk menangkap Junyoung.
Nami yang menunggu Junhyang di rumahnya saat Junhyang tiba di bawah dan menghubungi Nami. Tiba-tiba dia harus terhenti karena melihat dari layar HP-nya ada sosok lelaki yang mencoba menangkapnya. Saat namanya dipanggil, dia pun bergegas pergi, namun tertahan, dan dia pun membalikkan badannya. Jiman langsung tidak mengenalinya, begitupun dengan Jungho yang tidak mengenalinya. Junyoung pun pergi begitu saja. Nami yang menunggu namun di reschedule oleh Junyoung. Akhirnya dia mengganti ponselnya agar bisa menghubungi Jiman dan temannya tanpa diketahui oleh Junyoung. Jiman yang mendapatkan kabar dari kepala divisi untuk segera kembali ke kantornya, langsung mengajak Nami untuk bersembunyi di tempat yang aman. Nami pun pergi diantar oleh Jiman dan Jungho ke rumah ayahnya, di mana Nami harus selalu mengabari mereka. Nami yang telah sampai di rumah ayahnya namun tidak melihat sosok ayahnya. Nami pun bersantai sejenak dan tiba-tiba Junyoung menghubunginya dan mengetahui Nami telah berganti ponsel. Nami lalu menghubungi Junyoung dan terdengar dari atas suara ponsel yang tak lain adalah kamar ayahnya. Nami pun segera berlari dan mencari ayahnya namun dia tidak menemukannya. Nami lalu mencoba menghubungi Jiman, namun tidak bisa karena ponselnya ternyata masih diretas. Nami mendengar audio percakapan dengan ayahnya dan seketika Junyoung pun muncul dengan tanpa dosa menunjukkan video ayah Nami. Nami meminta ayahnya dilepaskan, namun Junyoung memintanya untuk menghubungi detektif Jiman agar mengirim pesan bahwa dia akan tidur dan akan dihubungi kembali esok hari. Junyoung pun meminta ponsel Nami dan pamit ke toilet. Nami yang pergi ke toilet tempat Junyoung berada mendapati ayahnya tengah di bathtub disekap oleh Junyoung. Nami yang tak mampu melawan Junyoung ditenggelamkan di dalam bathtub. Saat menemukan kertas yang ternyata tertulis bahwa tidak akan mengirim pesan, hanya menelpon, langsung Junyoung pun siap siaga. Di dalam mobil, Jiman mendapatkan informasi bahwa sesuai laporan orang hilang, Jiman yang didaftarkan DNA-nya, maka kemungkinan Junyoung anaknya adalah mayat tanpa identitas di waduk setahun yang lalu. Jiman dan Jungho yang tiba di rumah ayah Nami saat Junyoung akan menusuk Jungho. Jiman langsung menodongkan senjatanya. Jungho langsung pergi menyelamatkan Nami dan ayahnya. Junyoung meronta seolah ia adalah anak dari Jiman. Jiman yang tiba-tiba luluh mengingat anaknya. Namun ternyata itu adalah akting dari sang Junyoung. Jiman menanyakan di mana keberadaan anaknya. Langsung menoleh ke tas. Saat tas diobrak-abrik terdapat beberapa dokumen tercatat bahwa Junyoung adalah seorang pemaksa, kolot, dan egois. Sampai ada pertanyaan, haruskah aku hidup sebagai Junyoung? Dan ponsel Junyoung anaknya diaktifkan di layar utama. Terdapat foto Junyoung anak Jiman. Jiman yang tak kuasa melihatnya langsung menodongkan senjatanya kembali. Nami juga tak kuasa melihat ayahnya yang tak kunjung sadar. Langsung mengambil senjata milik Jungho dan membombardir Junyoung. Seketika ayahnya sadar memanggil namanya. Nami yang terharu melihat ayahnya langsung memeluknya. Kejadian tersebut pun menjadi perbincangan publik. Masyarakat sangat berempati kepadanya. Nami pun sudah menjalani hari-harinya seperti biasa bersama ayah dan sahabatnya. Menjadi akhir dari drama Unlock. Terima kasih yang sudah mantengin suara Cece sampai alur cerita ini berakhir. Cece pamit dulu. Bye.